Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 80. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Sangkar luar angkasa ungu keabu-abuan yang sangat besar di langit jauh, tiba-tiba mengungkapkan beberapa fluktuasi yang tidak biasa. Orang bisa melihat bahwa dinding spasial yang terdistorsi di sekitarnya tiba-tiba terangkat dan membentuk banyak riak. Dalam sekejap, busur yang terdistorsi menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, ruang yang terdistorsi mulai perlahan kembali ke keadaan semula. Dengan lenyapnya dinding spasial yang menutupi tempat itu, kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi tempat itu mulai menyebar tanpa hambatan. Wajah Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah saat melihat tanda-tanda kabut racun ungu keabu-abuan menyebar. Meski mereka cukup jauh, kabut racun ungu keabu-abuan itu masih memberi mereka perasaan yang tidak biasa. Jika dibiarkan menyebar tanpa perawatan, kemungkinan seluruh kehidupan di puncak gunung ini akan mati karena gas beracun ini. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya berencana untuk mundur dengan tergesa-gesa, kabut racun ungu keabu-abuan yang menyebar tiba-tiba berhenti. Segera, kekuatan hisap liar dipancarkan dari tengah, menarik kabut racun di sekitarnya dengan cara yang liar. Kabut racun ungu keabu-abuan menyusut dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kabut racun yang menyebar kemana-mana menyusut kembali. Mengikuti penarikan kabut racun, dua sosok yang disembunyikan olehnya akhirnya terungkap kepada semua orang. Dokter peri kecil berdiri di udara kosong di langit yang jauh. Mata ungu tua dan mata abu-abunya memancarkan cahaya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Tubuhnya berlumuran darah. Bahkan lengannya memiliki tanda sepanjang setengah kaki yang buas. Tak jauh dari dokter peri kecil, citra Xie Biyan sangat menyedihkan karena dia basah kuyup dengan darah segar. Banyak tanda berdarah bersilangan di tubuhnya, membentuk gambar berdarah. Salah satu dari dua penjepit besar berwarna darah patah. Darah segar mengalir dari celah itu dan menetes ke bawah. Ini dipicu oleh wajah putih pucatnya yang ganas, menyebabkan dia tampak seperti iblis yang tampak ganas. Mempelajari kedua luka mereka, jelas bahwa pertempuran yang terjadi di kabut racun ungu keabu-abuan itu jauh lebih intens dan sengit daripada pertempuran antara Medusa dan Protektor Tai. Namun, menilai dari aura kedua belah pihak, tampaknya Xie Bi cedera yang lebih serius. Munculnya mereka berdua secara alami menyebabkan semua pertempuran di bawah berhenti. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada mereka berdua. Pelindung Tai misterius itu sudah jatuh ke tangan Xiaoyan. Gerbang 10.000 kalajengking hanya bisa mengandalkan leluhur tua ini, Xie Biyan. Old Demon Xie, sepertinya Blood Spirit skill milikmu ini tidak sekuat yang kuharapkan. Dokter peri kecil sedikit mengangkat tangannya yang halus, dan dengan lembut menjilat setetes darah segar ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia segera menatap Xie Biyan saat dia berbicara dengan cara yang padat. Anda hanya mengandalkan kemampuan tubuh racun yang menyedihkan Anda. Untuk apa sombong? Jika Anda tidak memiliki tubuh beracun yang menyedihkan ini, mustahil bagi Anda untuk memiliki kualifikasi bahkan untuk berbicara dengan saya yang dulu ini mengingat bakat dan usia Anda. Xie Biyan menggertakkan giginya saat menjawab. Dia tidak berharap pelepasan total tubuh racun yang menyedihkan akan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Bahkan keterampilan roh darah yang dia kuasai sepenuhnya mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Dokter peri kecil sedikit menyapu pandangannya ke arahnya. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Hanya yang kalah akan menemukan banyak alasan. Meskipun dia mengandalkan tubuh racun yang menyedihkan untuk mendapatkan kekuatan ini, tubuh beracun yang menyedihkan ini juga telah menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak hal. Tapi Anda tidak perlu menertawakan. Setiap kali tubuh racun yang menyedihkan ini meletus, itu akan menyebabkan tubuh racun Anda selangkah lebih dekat untuk kehilangan kendali. Melihat Anda, tidak lama lagi Anda akan memasuki tahap itu. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang yang akan datang dan menghabisimu. Xie Biyan berbicara dengan tawa yang gelap dan dingin. Habisi saja dia. Tidak perlu membuang-buang napas. Sebuah tawa ditransmisikan dari bawah, tepat ketika wajah dokter peri kecil berangsur-angsur menjadi dingin. Tiga sosok manusia melintas sebelum akhirnya muncul di samping dokter peri kecil. Mereka secara mengejutkan adalah Xiaoyan, Ziyan, dan Medusa. Dokter peri kecil dan Xie Biyan terkejut saat mata mereka mengarah ke Medusa. Yang pertama mengungkapkan kegembiraan di dalam mata ungu keabu-abuannya yang aneh. Di sisi lain, ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah kamu sudah menghabisi orang itu? Dokter peri kecil bertanya dengan heran, setelah merasakan bahwa aura pelindung Tai tampaknya telah benar-benar menghilang. Iya,
Medusa sedikit mengangguk. Matanya menatap Xie Bian dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa menghabisinya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk campur tangan? Aku sudah memasukkan darah tubuh racun yang menyedihkan ke dia. Dia akan kesulitan melarikan diri dari kematian hari ini. Dokter peri kecil tampaknya tidak mau ketinggalan dari Medusa. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara samar. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengangkat matanya dan menyapu mereka ke Xie Bian di sisi lain. Ekspresi orang lain memang agak tidak biasa. Dari cara dia mengatupkan giginya, sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan apa yang disebut darah tubuh racun yang menyedihkan dari tubuhnya. Hehe, sungguh tidak terduga. Orang itu sebenarnya berakhir dengan takdir seperti itu, hihi, tapi kalian semua benar-benar berani. Anda benar-benar berani menyentuhnya. Terlepas dari latar belakang Anda, kemungkinan besar Anda semua tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Xie Bian awalnya terkejut sebelum matanya mengungkapkan kekejaman saat dia tertawa. Bukan hanya dia. Kepala Sekte 10.000 Kalajengking Anda Xie San juga berakhir dengan nasib seperti itu. Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa. Wajah lama Xie Bian tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia mendesis, apakah itu kamu? Xiao Yan mengangguk tanpa komitmen. Dia sama sekali tidak peduli tentang tatapan kejam itu. Kekejaman di wajah Xie Bian menjadi lebih intens saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sebelum dia bisa menjawab, dokter peri kecil di sampingnya melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan tangannya yang halus tiba-tiba membentuk segel tangan. Darah dari badan racun yang menyedihkan di dalam Xie Bian tiba-tiba meletus dengan ledakan mengikuti pembentukan segel tangan oleh dokter peri kecil. Akhirnya, itu berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya yang menginvasi darah tubuh yang terakhir. Xie Bian tiba-tiba gemetar saat darah tubuh racun yang menyedihkan meledak di tubuhnya. Kulitnya segera berubah menjadi warna ungu keabu-abuan, tampak sangat menyedihkan. Xie Bian mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk merangsang Doqi di dalam tubuhnya. Namun, darah beracun sudah menginvasi darahnya. Peredaran darah cair pada dasarnya menyebabkan setiap bagian tubuhnya terinfeksi oleh darah beracun tersebut. Jika dia saat ini berada pada kondisi puncaknya, Xie Bian secara alami akan memiliki cara untuk mengeluarkan darah beracun apapun. Namun, setelah pertarungan hidup dan mati yang besar dengan dokter peri kecil, kelelahan Doqi di dalam tubuhnya sangat serius. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeluarkan darah beracun seperti yang dia inginkan. Dengan peningkatan laju erosi darah racun yang menyedihkan, Xie Bian mengeluarkan batuk yang hebat dari mulutnya. Darah segar tak terkendali keluar dari mulutnya, setiap kali dia batuk sebelum akhirnya membasahi pakaiannya. Ou Xie, dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk menahan korosi darah racun yang menyedihkan, karenanya, selamat tinggal. Dokter peri kecil perlahan berbicara. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat Xie Bian yang berulang kali meludah darah. Hehe, tubuh beracun yang menyedihkan itu memang menakutkan, hari ini, aku yang dulu akhirnya menyaksikannya. Mata Xie Bian menatap tajam ke arah dokter peri kecil. Darah segar berulang kali mengalir keluar saat dia berbicara, menyebabkan suaranya menjadi salah satu yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Seluruh langit benar-benar sunyi. Semua orang bisa melihat bahwa Xie Bian telah mencapai akhir perjalanannya. Selama dia jatuh, seluruh gerbang 10.000 Kalajengking akan kehilangan pilar pendukung terakhir. Hihi, aku yang dulu mungkin kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini, tapi kalian semua juga harus membayar harga darah jika ingin aku yang lama mati. Xie Bian mengangkat wajahnya dan mengungkapkan senyum kejam ke arah kelompok Xiao Yan. Tongkat di tangannya dibanting ke tanah, dan orang bisa melihat bagian dalam tubuhnya tampak mendidih. Banyak lepuh darah muncul di kulitnya dengan gaya yang padat. Selain itu, seseorang bisa melihat darah mendidih di dalam lepuh darah ini. Cara yang menakutkan itu merebus membuat satu merinding saat hawa dingin naik di hati mereka. Xiao Yan dan dokter peri kecil tercengang melihat apa yang terjadi pada Xie Bian. Hati-hati, minggir. Dia ingin menghancurkan diri sendiri. Medusa berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi serius. Kekuatan elit Dozong yang menghancurkan diri sangat menakutkan. Suara Medusa baru saja terdengar saat lecet darah di tubuh Xie Bian semakin membesar. Ledakan aneh tiba-tiba terdengar saat tubuhnya mengembang hingga batasnya. Kelompok Xiao Yan sedang bergegas pergi saat suara itu muncul. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xie Bian sekali lagi menyusut secara aneh. Penghancuran diri yang diharapkan tidak terjadi. Saat mereka masih tertegun, Xie Bian mengungkapkan senyum buas sekali lagi. Lepuh darah di tubuhnya pecah satu persatu.
Mulutnya mengembang dan kepalanya dimiringkan ke belakang. Lepuh darah dengan cepat pecah. Mulut Xie Bian tiba-tiba melebar dan cahaya hitam gelap sekilas langsung keluar dari mulutnya. Cahaya berwarna hitam ini tidak besar. Itu hanya seukuran ibu jari. Namun, kecepatannya tampaknya sedemikian rupa sehingga mampu bergerak di udara. Ekor cahaya baru saja meninggalkan mulut Xie Bian, ketika kepalanya sudah muncul di depan kelompok dokter peri kecil 100 meter jauhnya. Kecepatan seperti itu lebih cepat dari kilat, menyebabkan kelompok Xiao Yan kekurangan waktu untuk menghindar. Dokter peri kecil dan Medusa juga agak lengah dengan serangan tiba-tiba oleh Xie Bian ini. Mereka hanya punya waktu untuk mengedarkan doki mereka ke permukaan tubuh mereka pada saat kritis ini, membentuk pertahanan doki yang kuat di luar tubuh mereka. Cahaya darah hitam pekat itu tiba-tiba melesat tepat saat pertahanan mereka dibangun. Namun, itu tiba-tiba berubah ketika hendak mengenai tubuh mereka. Itu segera bergegas ke Xiao Yan di sisi mereka. Target dari serangan Xie Bian ini sebenarnya bukan dokter peri kecil tapi Xiao Yan. Kedatangan tiba-tiba dari cahaya hitam ini menyebabkan Xiao Yan menjadi linglung sejenak. Kulit di kepalanya tanpa sadar berubah sedikit mati rasa saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam cahaya hitam. Doki di tubuhnya tampak aktif pada saat kritis ini. Itu tanpa sengaja terlepas dan naik ke permukaan tubuhnya. Cahaya hitam itu tiba-tiba mencapai targetnya tepat saat doki melonjak. Itu berisi aroma amis yang menyebabkan seseorang muntah saat ditembak dengan keras ke pelindung doki Xiao Yan. Doki hijau giok panas tampak seperti salju yang bertemu minyak mendidih ketika keduanya bertabrakan. Itu langsung tersebar. Dalam sekejap, pelindung doki dengan paksa terkoyak oleh cahaya hitam, dan dengan kasar memukul tubuh Xiao Yan dengan cara yang tidak seremonial. Tabrakan tidak menghasilkan kekuatan apapun. Namun, cahaya hitam itu tampak seperti cairan karena langsung menghilang ke kulit Xiao Yan. Hanya sedetik berlalu saat cahaya hitam memecahkan pelindung doki dan memasuki tubuh Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan pulih, cahaya hitam sudah memasuki tubuhnya. Bintik hitam seukuran ibu jari tetap ada di tempat itu memasuki kulitnya. Hal pertama yang dilakukan Xiao Yan setelah pulih adalah menyentuh titik hitam di dadanya dengan tangannya. Dia menunduk hanya untuk tertegun. Dia menemukan bahwa bintik hitam itu dengan cepat menyebar oleh benang-benang garis hitam kecil. Tempat di mana garis-garis hitam ini menyebar adalah lokasi dari beberapa titik akupuntur dan vena yang penting. Wajah Xiao Yan segera berubah saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Xie Bian, "Apa yang telah kamu lakukan?" Hahaha. Xie Bian saat ini tampaknya memiliki usia 2 kali lipat setelah memuntahkan cahaya hitam itu. Rambut putih di kepalanya mulai rontok. Busurnya bertumpuk, tampak seperti selokan besar. Meskipun telah berubah menjadi keadaan ini, tawa dingin yang kejam di matanya yang keruh menjadi lebih padat. "Bocah, kau telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang 10.000 kalajengkingku. Bagaimana aku yang dulu bisa melepaskanmu?" Wajah Medusa dan dokter peri kecil tiba-tiba berubah setelah melihat kekejaman di wajah Xie Bian. Tubuh mereka bersinar dan mereka muncul di samping Xiao Yan sebelum bergegas untuk melihatnya. "Apa kamu baik-baik saja?" Tangan halus Medusa mengusap seluruh tubuh Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara yang agak cemas. Serangan menakutkan dari Xie Bian sebelumnya pasti tidak hanya menampilkan. Mengingat kekuatan Xiao Yan, nasibnya setelah diserang olehnya tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Xiao Yan juga merajut alisnya. Pikirannya dengan cepat mengamati bagian dalam tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Wajah cantik Little Fairy Doctor sangat serius. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia segera membongkar jubah Xiao Yan dengan tangannya. Bintik hitam aneh dengan banyak garis hitam menyebar darinya muncul di mata ketiga orang itu. "Apa ini?" Medusa buru-buru bertanya. Dia merasa kaget saat melihat hal ini. Mata dokter peri kecil menatap tajam ke titik hitam aneh ini. Dia menghirup udara dalam-dalam, mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Itu sebenarnya adalah titik racun iblis. Bajingan tua ini benar-benar kejam." Titik racun iblis. Apa itu? Medusa dan Ziyan di sisinya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Keterampilan ganas bagi mereka yang berlatih Poison Doki di dalam Kekaisaran Chuyun. Ia mampu mengumpulkan semua racun doki seseorang dan memasukkannya ke dalam tubuh musuh. Akhirnya akan terbentuk bercak hitam. Bintik hitam ini akan terus mengeluarkan garis racun. Ketika garis racun ini menutupi setiap titik akupuntur, jalur ki di tubuh orang yang terkena akan membusuk dengan cepat. Akhirnya, orang itu akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya dan perlahan mati. Suara dokter peri kecil dipenuhi dengan amarah. Namun,
Begitu seseorang menggunakan keterampilan ini, orang yang menggunakannya akan kehilangan semua doki mereka dan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi tiga kelompok pria Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Doki di dalam tubuh yang terakhir dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, pikirannya menyapu setiap bagian tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat menemukan di mana titik hitam itu berada. Bagaimana itu bisa diselesaikan? Wajah Medusa begitu muram hingga menakutkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens pada saat ini. Jelas, hatinya sangat tidak stabil. Jika itu adalah Do Huang biasa atau bahkan Do Huang yang menggunakan Demon Poison Spot ini, saya akan bisa membatalkannya. Namun, kali ini, Xie Biyan adalah seorang elit Dozong. Ini sangat merepotkan bahkan bagiku untuk membatalkannya. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan sikap malu. Niat membunuh yang melonjak ke langit melonjak dari tubuh Medusa, begitu suara dokter peri kecil terdengar. Niat membunuh ini sangat padat. Bahkan dengan ketabahan mental dokter peri kecil, wajahnya juga tanpa sadar berubah. Iblis tua, serahkan penawarnya. Rambut halus Medusa bergerak meski tidak ada angin. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di samping Xie Biyan berwajah ganas. Tangannya yang halus mencengkeram tenggorokannya, saat suara gelap dan dingin yang sepertinya datang dari kedalaman neraka dipancarkan. Hihi, diriku yang dulu tidak akan bisa hidup lama setelah menggunakan Demon Poison Spot. Aku tidak akan kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku. Xie Biyan tertawa datar sambil menatap mata Medusa yang penuh dengan niat membunuh. Wajah Medusa sedingin es. Tangannya yang halus meraih bahu Xie Biyan dan tiba-tiba menarik. Darah segar mengalir kemana-mana. Lengan yang terakhir baru saja ditarik. Apakah kamu akan berbicara? Masih ada kaki Anda jika tangan Anda hilang. Jika kakimu hilang, aku masih bisa membantumu mengiris perutmu. Suara Medusa masih sedingin es dan tanpa emosi bahkan setelah melepaskan lengannya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Xie Biyan mengeluarkan suara isap mendesis dari mulutnya. Dahinya berkeringat dingin. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan berkata dengan suara tajam, "Haha, apakah kalian semua sangat marah karena dia datang untuk menemani saya yang tua ini? Haha, saya ingin efek semacam ini." Kilatan dingin melintas di mata Medusa. Kakinya menendang salah satu lutut Xie Biyan. Suara patah tulang bisa terdengar. Semakin kejam kamu pada saya, semakin aku akan menyadari berapa tinggi posisi bocah ini di hatimu. Haha, dengan cara ini, kamu akan lebih sengsara. Niat membunuh di wajah Medusa telah berubah menjadi kejam. Dia mengayunkan kakinya dan lutut lainnya milik Xie Biyan patah. Kedua kakinya melengkung pada sudut yang aneh. Seluruh tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Nafas dari mulut Xie Biyan semakin lemah di bawah siksaan kejam oleh Medusa ini. Namun, senyum di wajahnya semakin pekat. Niat membunuh di hati Medusa sekali lagi melonjak saat melihat senyum di wajahnya. Suaranya seram saat dia berkata dengan dingin, "Setelah kamu mati, aku akan membiarkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking menemanimu dalam kematian. Aku pasti tidak akan membiarkan seekor anjing pun dari gerbang 10.000 kalajengkingmu pergi." Kata-kata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat akhirnya membuat senyum di wajah Xie Biyan menegang. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Demon Poison Spot ini adalah sesuatu yang bahkan pengguna tidak dapat membatalkannya. Oleh karena itu, bahkan saya tidak punya penawarnya. Sedikit kesabaran dalam hati Medusa akhirnya tertutupi oleh niat membunuh yang datang dari segala arah. Kilatan tajam melintas di matanya. Tangannya yang halus seperti pisau yang dimasukkan ke dada Xie Biyan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus dan jantungnya segera meledak. Kekuatan hidup yang tersisa di wajah Xie Biyan berangsur-angsur mundur saat jantungnya pecah. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi mayat sedingin es. Medusa perlahan menarik tangannya dan secara acak membuang mayat Xie Biyan. Rambut panjang di belakangnya menari, sementara darah segar menetes dari tangannya. Sosoknya sepertinya baru saja keluar dari neraka. Niat membunuh yang menyebar dari tubuh Medusa malah semakin meningkat setelah membunuh Xie Biyan. Matanya yang panjang dan cantik perlahan meluncur ke pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking di bawah. Niat membunuh yang melonjak ke langit menyebabkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking merasa seolah-olah mereka berada di rumah es. Teriakan tak berdaya terdengar tepat saat Medusa, yang memiliki mata merah cerah, bersiap untuk memulai pembantaian. Kailin, kembali. Tubuh indah Medusa bergetar saat mendengar teriakan familiar ini. Baru kemudian kemerahan cerah di matanya sedikit melemah.
Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbalik dan bergegas ke posisi di langit tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan tersenyum pahit dan menghela nafas saat melihat Medusa mengatupkan giginya di depannya. Dia mengeluarkan kain dari cincin penyimpanannya dan mengusap darah segar yang ada di tangannya yang halus. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Magia. Jika Gu He tidak dapat membantu Anda mengeluarkan racun, saya akan membawa Anda ke benua untuk menemukan seseorang untuk membantu Anda. Medusa meraih tangan Xiao Yan saat dia tiba-tiba menyatakan. Xiao Yan terkejut. Dia melihat penampilannya yang tidak biasa yang dibentuk oleh kulit binatang misterius itu. Hatinya terasa tersentuh. Dia sebenarnya bisa melakukan hal-hal sedemikian rupa hanya untuk dia. Orang yang berspesialisasi dalam menggunakan racun ada di sini. Di mana lagi Anda akan mencari? Xiao Yan tersenyum samar. Dia membuang kain itu, menoleh ke dokter peri kecil dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada metode untuk menyelesaikan ini? The Little Fairy Doctor merajut alisnya dengan erat. Dia merenung lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan Demon Poison Spot yang diciptakan oleh seorang elit Douzong. Jika Anda dapat menemukan pakar yang satu kelas lebih tinggi, orang itu mungkin dapat membatalkannya. Seseorang yang satu kelas lebih tinggi dari orang yang menggunakannya. Bukankah itu berarti itu membutuhkan elit legendaris Douzun? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar jawabannya. Sudut mulut dokter peri kecil menunjukkan kepahitan saat dia mengangguk. Dia menatap Xiao Yan yang mengerutkan keningnya, dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Titik racun setan ini mungkin sangat beracun tetapi bukannya tanpa manfaat. Ini berisi semua doki Xiebian di dalamnya. Jika Anda mampu bertahan dan menyelesaikannya, sejumlah besar doki akan diwarisi oleh Anda tentu saja. Ini adalah prasyarat bahwa Anda dapat membatalkannya. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 80. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.